Sinopsis singkat dalam video ini dimulai dari seorang pemuda bernama Jaya yang bertekad memilih karir menjadi PNS. Sebelum mengikuti diklat prajabatan, teman-temannya mencoba menggugah keyakinan Jaya dengan menginformasikan berita-berita kurang baik tentang PNS. Di antaranya, masuk kerja hanya rutinitas, ruang kerja PNS yang sering kosong, tidak ramah melayani masyarakat, praktik percaloan, dan perbuatan tidak bertanggung jawab. Tetapi dengan tekad yang teguh dan keinginannya untuk menyebar virus yang menularkan energi positif di lingkungan PNS. Akhirnya, diklat pun berlangsung dengan semangat motivasi untuk menjadi agen perubahan yang menghapus stigma negatif PNS. 3 tahun berlalu, Jaya melayani masyarakat dengan ramah dan sepenuh hati. Saat Jaya sedang dalam perjalanan, ia juga membantu dan mengajak masyarakat untuk membantu orang yang mengalami kecelakaan. Kakek Jaya berpesan kepada Jaya untuk meyakinkan tekad Jaya. Jadi PNS itu adalah amanah, jadi jaga amanah itu. PNS itu bertanggung jawab mensejahterakan masyarakat. Menjaga amanah adalah bagian dari perjuangan untuk menghargai diri sendiri dan korpri. Karena kelalaian sekecil apapun akan menjadi sorotan masyarakat. Lihat nih, beberapa bukti buruknya kinerja PNS di negeri ini. Ya. Menguasai informasi dan teknologi. Seorang PNS dituntut untuk tidak gagap teknologi dan informasi, yakni dapat mengoperasikan dan memanfaatkan produk digital dalam menyebarkan informasi lebih efisien kepada masyarakat, termasuk dapat dengan bijak memanfaatkan internet yang digunakan dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, tidak terpengaruh oleh berita yang tidak benar. Jaya mengimplementasikan menguasai IT, menyebarkan informasi kinerja secara transparan dengan mencetak hasil kinerja dan memajangnya di ruang publik yang memudahkan masyarakat mengakses informasi tersebut. Jaya tidak terpengaruh berita yang tersebar melalui internet ketika diceritakan oleh teman-temannya, apalagi belum tentu kebenarannya. Tokoh Jaya dapat menggunakan fasilitas yang ada dengan baik seperti komputer dan printer. Selamat pagi, Ibu. Pagi, silakan. Pak. Ibu mau ngurus apa? Ini saya mau ngurus surat pindah. Surat gimana pindah? ya? Iya. Suratnya udah lengkap, Bu? Udah, Pak. Saya cek dulu ya, Bu. Iya. Mana kan saya? Oh, ini. Oh ya, ini semua sudah lengkap, Bu. Kita akan kerjakan secepatnya, kira-kira 2 hari kerja. Oh, kalau gitu terima kasih. Berjiwa hospitality adalah orang yang memiliki jiwa untuk melayani sepenuh hati. Dilihat dari film tersebut, maka beberapa contoh implementasinya. Pertama, Jaya selalu melayani masyarakat dengan ramah dan senyum, sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. 2. Jaya sigap menolong siapapun dalam kondisi kesulitan dan memikirkan cara agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. 3. Jaya selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bagaimana? Kalian siap? Kami siap menjadi agen perubahan yang akan menghapus stigma negatif PNS. Berwawasan global. Dengan wawasan global, diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi untuk mewujudkan visi Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Implementasi ini diwujudkan dengan tokoh Jaya yang berjiwa mandiri dan bergotong royong. Dibuktikan saat ia membantu dan mengajak masyarakat untuk menolong orang yang mengalami kecelakaan yang disebabkan karena jalanan yang rusak. Yang kedua, tokoh Jaya mendukung fleksibilitas dan inovasi dengan bertekad menjadi agen perubahan untuk menghapuskan stigma negatif di masyarakat tentang ASN. Gimana, Pak? Bapak lihat kejadiannya, Pak? Ya, Mas. Saya lihat, Mas. Mereka jatuh sendiri, suaminya yang nyetir, terus
berusaha menghindar lubang besar itu, tapi nggak berhasil, Mas. Yaudah, kalau gitu kita angkat. Kita bawa ke sekarang. Angkat. Ayo Pak, dibantu Pak. Andai saja aparatur yang berwenang tidak terlambat memperbaiki jalan yang rusak, dan lubang itu segera ditutup, mungkin bayi yang dikandung ibu itu akan bernasib lain. Bisa jadi bayi naas di dalam kandungan itu akan tetap hidup dan menjadi pemimpin kelak di kemudian hari. Tapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Entrepreneurship, jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Jiwa kewirausahaan juga dapat dipahami sebagaimana kita berpikir tentang masa depan kehidupan masyarakat luas yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Tokoh Jaya memiliki jiwa entrepreneurship di dalam dirinya sebagai ASN, yaitu dengan memikirkan kehidupan orang banyak atau masyarakat, serta sikap dan perilakunya yang terus berusaha untuk memberikan yang terbaik demi mensejahterakan masyarakat. Hal ini ada pada adegan tokoh Jaya saat merenungi korban kecelakaan yang ia tolong tadi. Setelah mengikuti diklat ini, saya harap kalian bisa menjadi PNS yang profesional. Karena profesionalisme merupakan bentuk akuntabilitas PNS kepada Sang Pencipta, masyarakat, bangsa di negeri tercinta ini. Kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, sehingga menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugasnya. Fungsi ASN yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN: 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Implementasi fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu Jaya telah melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang pelayanan publik pada pasal 1, yaitu pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Implementasi ASN sebagai pelayan publik, yaitu Jaya telah memberikan pelayanan publik dibuktikan pada bagian saat Jaya sedang melayani masyarakat dengan ramah dan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menjadi PNS itu adalah sebuah amanah. Jadi, jaga amanah itu. Sekali lagi ingat ya nak, kamu bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat yang darinya uang itu ditarik untuk menggajimu. Hak dan kewajiban pegawai ASN. Salah satu hak pegawai ASN adalah gaji. Pada cuplikan video ini terdapat percakapan saat kakek Jaya sedang memberi nasihat kepada Jaya, yaitu kakek Jaya berkata bahwa kamu bertanggung jawab untuk masyarakat, yang darinya uang itu ditarik
untuk menggajimu. Nambah-nambahin kerjaan kita aja. Yang penting kan masyarakat sudah tahu. Di jalannya sudah bagus, Pak. Gimana? Menurut pendapat Pak Jaya? Kalau menurut hemat saya, Pak, kita harus menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat luas. Karena bagaimanapun juga, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan apabila saya diberikan kesempatan itu, saya bersedia untuk menyusun dan menyebarkannya kepada masyarakat, Pak. Kemudian, kewajiban pegawai ASN adalah sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan. Berikut ini implementasi kewajiban seorang ASN dalam adegan video tersebut. Di antaranya dengan melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Hal ini ditunjukkan oleh tokoh Jaya saat tidak menolak dan menjalankan saat pimpinan rapat merumuskan suatu keputusan. Kemudian, tokoh Jaya juga menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Hal ini ditunjukkan dengan tokoh Jaya yang tetap menjalankan tugasnya menolong atau melayani masyarakat yang sedang butuh pertolongan, walaupun di luar jam kerjanya. Aku harus bisa menjadi virus yang menularkan dan menyalurkan energi positif lingkungan PNS. Kode etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Tokoh Jaya memiliki kode etik melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dibuktikan saat tokoh Jaya melayani masyarakat dengan ramah dan sepenuh hati, serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tokoh Jaya telah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, yaitu dengan merapikan meja kerjanya saat hendak pulang. Selanjutnya, tokoh Jaya juga memegang kode etik menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya, tokoh Jaya mengajukan diri untuk membuat dan menyebarkan hasil laporan pembangunan kepada masyarakat, di mana hal ini dapat menjaga dirinya agar tidak terjadi konflik dalam melaksanakan tugasnya. Kesimpulan, dari film pendek tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa tokoh Jaya dapat dijadikan teladan bagi kita, para ASN, dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik saat berdinas ataupun di luar jam dinas. Yang terpenting, perlu ditanamkan dalam diri kita semua adalah memiliki jiwa melayani, sehingga dari situ kita akan tahu betul apa tugas kita, peran kita, hak dan kewajiban kita, serta kode etik apa yang harus dilaksanakan dalam melayani, sehingga secara alamiah kita akan selalu terus belajar, memberikan yang terbaik, memiliki integritas, dan mengimplementasikan nilai-nilai Smart ASN untuk mendukung Smart Governance.